Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Lestari dengan NIM C1C022124 selaku mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Wirni Eka Putra SE MSI. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Nah, kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntansi atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau yang biasa disebut dengan KDPP LKBS pada tahun 2002. Nah, KDPP KBS ini selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP LKS. Baik, selanjutnya mengenai kerangka konseptual. Sebelumnya kita harus mengetahui mengenai kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi itu sendiri ialah suatu sistem yang melekat pada tujuan-tujuan dan sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten serta terdiri atas sifat, fungsi, serta batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual ini diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren. Selanjutnya, tujuan dari kerangka konseptual itu sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Nah, yang ketiga, auditor. Di sini auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Nah, yang keempat yaitu para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya, pemakai dan kebutuhan informasi. Di sini ada beberapa pemakai dan yang membutuhkan informasi. Yang pertama yaitu investor sekarang dan investor potensial, karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Yang kedua, pemilik dana card untuk mengetahui apakah dana card dapat dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak. Yang ketiga yaitu pemilik dana syirkah temporer. Di sini untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. Yang keempat, pemilik dana titipan. Di sini maksudnya untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. Dan ada beberapa lagi pemakai dan kebutuhan informasi akuntansi syariah. Materi selanjutnya yaitu paradigma transaksi syariah. Nah, transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia yang mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Di sini paradigma memiliki dasar menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruknya, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik atau good governance dan disiplin pasar atau market discipline
yang baik. Baik, di sini kita masih masuk materi di paradigma transaksi syariah mengenai transaksi syariah yang berasaskan pada prinsip. Ada 5 prinsip, yaitu yang pertama persaudaraan, ukhuwah, kedua keadilan, dan yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat keseimbangan atau tawazun, dan yang terakhir adalah universalisme atau syumuliyah. Selanjutnya, karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor real yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan. Adapun implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan. Adapun tujuan laporan keuangannya yaitu diantaranya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi. Yang kedua, adanya informasi kebutuhan entitas terhadap prinsip syariah. Yang ketiga, informasi untuk membantu evaluasi pemenuhan tanggung jawab. Yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh dari penanaman, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikir Islam. Nah, pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam untuk menyusun tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku, kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan dan atau bertentangan dengan syariah Islam. Nah, jika diketahui konsisten atau sesuai, maka akan diterima, sedangkan jika diketahui tidak sesuai, maka akan ditolak. Hal ini didasarkan atas kemudahan dan tingkat penerimaan oleh masyarakat luas atas konsep kontemporer tersebut. Nah, di sini ada pun perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Nah, salah satu contohnya yaitu terdapat beberapa teori tentang kepemilikan. Nah, di antara lain seperti yang teori pertama yaitu proprietary teori. Nah, di mana kepemilikan terhadap perusahaan tercermin pada akun ekuitas sehingga persamaan aset dikurang kewajiban sama dengan ekuitas. Di teori lainnya yaitu entity teori. Nah, di sini di mana pemilik hanya memiliki hak atas sebagian kepemilikan perusahaan karena pemilik adalah hanya salah satu yang berhak atas perusahaan, sehingga persamaannya adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Maka di sini terjadilah sebuah perbedaan di antara para ulama fikih baik klasik maupun kontemporer serta pemikir akuntansi Islam. Masih berbeda pendapat mengenai teori ini. Mereka yang mendukung diantaranya adalah Adnan dan Gavin tahun 1997, Abdul Rahman Napir 2007, Attitah pada tahun 1989. Konsep tersebut beralasan bahwa dalam Islam ada juga konsep akuntansi yang harus dipisahkan dari unit akuntansi. Nah, seperti wakaf, baitul ma'al, zakat, dan pemerintahan. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Jika ada kurang dan kesalahan dalam penyampaian materi, mohon saran perbaikan kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.